Saya ucapkan selamat kepada Anda yang setelah menonton video saya tentang bisa punya tabungan. Ya, saya percaya di antara Anda ada yang menerapkannya. Anda sudah melewati satu batas, adalah Anda bisa menabung. Selamat, teruskan itu, dan saya percaya Anda akan menjadi orang yang punya tabungan yang semakin bertumbuh nilainya, dan suatu waktu bisa Anda rubah tabungan tersebut ke bentuk investasi yang ada, sehingga akan memberikan suatu penghasilan pasif income untuk keuangan Anda di kemudian hari. Sehingga di masa tua, kita menjadi orang yang walaupun tidak bekerja, tetap memiliki penghasilan untuk kehidupan di masa tua. Tapi saya tahu, mungkin di antara Anda ada yang mengatakan demikian. Kenapa uang tabungan yang sudah saya kumpulkan tidak seberapa, tapi akhirnya harus dipakai untuk kebutuhan yang lain, sehingga tabungan saya terpakai? Mungkin Anda masih berkomitmen, aku mau coba lagi, dan Anda menabung lagi. Lagi-lagi, uang tabungan yang terkumpul tersebut terpakai lagi untuk kebutuhan yang lain. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada dua penyebab kenapa uang tabungan yang terkumpul terpakai untuk kebutuhan yang lain. Yang pertama adalah Anda perlu memperkuat kembali tujuan Anda menabung. Komitmennya harus betul-betul kuat sehingga tidak bisa digoyahkan. Sebab kebutuhan yang lain yang membuat Anda menggunakan uang tabungan tersebut, yang pertama adalah belum tentu kebutuhan tersebut mendesak. Dan yang kedua, belum tentu kebutuhan tersebut kebutuhan yang sangat penting. Jadi tetapkanlah supaya Anda punya komitmen yang kuat akan tujuan Anda menabung. Terus yang kedua adalah karena Anda memberikan akses yang begitu gampang kepada tabungan Anda. Sehingga begitu ada kebutuhan apapun, pikiran Anda berpikir, saya ada tabungan. Anda serta-merta mengambil uang tabungan tersebut dan terpakailah tabungan tersebut. Sehingga tabungan Anda menjadi nol lagi. Jadi semakin Anda bisa menciptakan suatu metode atau cara supaya Anda mempersulit untuk mengakses tabungan tersebut, Anda akan menjadi orang yang semakin berhasil, punya tabungan yang berpotensi menjadi banyak dan besar sehingga bisa dirubah ke bentuk investasi yang lain. Ada beberapa cara yang bisa Anda coba untuk diterapkan untuk mempersulit akses kepada uang tabungan Anda. Cara yang pertama, apabila Anda pakai metode menabung di bank, saya sarankan begitu rekening dibuka, Anda setor uangnya, uang ATM-nya kamu potong, kamu buang. Jadi jangan ada akses lewat ATM, karena itu adalah sesuatu yang begitu gampang untuk mengambil uang tabungan Anda. Terus yang kedua, Anda jangan pakai mobile banking. Hilangkan mobile banking dari smartphone Anda, supaya Anda tidak bisa mengambil uangnya. Jadi hanya satu arah. Rekening bank tersebut hanya betul-betul untuk tabungan. Jadi Anda kalau ada uang untuk ditabung setiap bulan, Anda pergi ke bank, Anda setor ke bank. Jadi tidak setor lewat ATM. Begitu Anda bikin sulit untuk akses kepada rekening tabungan Anda di bank, niscaya Anda akan lebih berhasil punya tabungan. Cara yang kedua, Anda rubah uang tabungan tersebut dalam bentuk yang lain, seperti logam mulia. Jadi, buat seperti itu. Anda beli logam mulia, Anda bawa pulang, Anda simpan di tempat yang paling aman, dikunci, dan kuncinya ditaruh di tempat yang lain yang tidak gampang Anda ambil juga. Supaya apa? Anda akan merasa malas untuk mengambilnya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja saat Anda mau menjual logam mulia tersebut, harganya di pasaran lagi turun. Sehingga itu akan mengurungkan niat Anda untuk menjualnya. Dengan demikian, Anda juga membuat tidak gampang mengakses kepada uang tabungan Anda yang sudah berubah bentuk menjadi logam mulia. Yang ketiga, Anda juga bisa menerapkan simpan uang dalam bentuk deposito. Kita simpan dalam bentuk deposito tidak harus jumlahnya banyak. Sedikit pun bisa kita simpan di bank dalam bentuk deposito. Deposito itu adalah suatu simpanan berjangka. Artinya begini, Anda bisa membeli deposito yang harus Anda taruh uangnya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun baru bisa dicairkan. Jadi Anda memaksa supaya Anda tidak gampang mencairkannya.
Sebab ada beberapa aturan dari bank, kalau deposito dicairkan sebelum waktunya, bunganya akan hilang. Bahkan ada yang menerapkan kalau deposito dicairkan sebelum waktunya, Anda akan kena penalti. Jadi pilihlah deposito yang jangka waktunya panjang, katakanlah 1 tahun. Sehingga selama 1 tahun, Anda akan malas untuk mengambil uang deposito tersebut. Dan dengan demikian, diharapkan uang tabungan Anda menjadi aman. Yang keempat adalah cara yang sangat unik. Mungkin Anda memilih menabung di rumah dalam bentuk celengan. Pilihlah model celengan yang hanya bisa masukkan uang, tapi tidak bisa mengambil uangnya. Bila perlu, celengan tersebut dikunci dan kuncinya Anda simpan atau Anda buang untuk waktu tertentu. Jadi ciptakanlah celengan yang hanya bisa masukkan uang, tapi nggak bisa mengambilnya. Sehingga dengan demikian akan mengamankan uang tabungan Anda untuk dipakai kebutuhan yang lain. Yang kelima, mungkin di antara Anda punya ide, punya inspirasi untuk mengamankan akses kepada tabungan. Tolong tulis di kolom komentar ya, supaya saya juga belajar dari Anda, atau Anda bisa memberikan inspirasi kepada penonton yang lain yang mengalami kesulitan karena uangnya selalu dipakai untuk hal yang lain. Jadi intinya adalah semakin Anda bisa punya cara mempersulit akses kepada uang tabungan Anda, maka uang tabungan Anda akan semakin aman. Sehingga berpotensi punya tabungan yang semakin lama, semakin banyak. Begitu sudah semakin banyak, nanti kita rubah tabungan tersebut menjadi investasi yang lain yang bisa memberikan passive income kepada kehidupan keuangan kita. Sehingga di masa depan, di masa tua, kita menjadi orang yang punya penghasilan walaupun kita sudah tidak bekerja. Aku berharap Anda dan saya menjadi orang yang berhasil dalam keuangan ini. Semangat! Forever in my heart, you will be the love of my life. I am happy in your hands, together day by day. It's like a dream come true. It's like a dream